Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairi Soki Farusi dari kelas akuntansi semester 3 pagi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu asumsi klasik di pertemuan ke-11 ini. Di sini kita akan menggunakan data sekunder. Sebelumnya, untuk di pertemuan sebelumnya kita masih menggunakan data primer dan sekarang kita menggunakan data sekunder. Yang pertama-tama, asumsi klasik itu ada uji normalitas. Uji normalitas itu digunakan untuk melihat apakah data residual terdistribusi normal atau tidak. Dan saya akan menjelaskan itu di SPSS. Nah, ini sudah ada data sekundernya. Di sini ada macam-macam bank, dari jumlahnya ada 1 sampai 10. Lalu ada keuntungan aset harga saham. Aset harga saham itu independen atau X1 X2. Keuntungannya itu dependen atau bisa dibilang Y. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujiannya dengan menggunakan histogram dan ppplot. Pertama-tama kita ke analyze, kita ke regression, kita ke linear, kita masukin dependennya itu ke keuntungannya, kita masukin ke dependen, lalu independennya kita masukin ke aset, terus harga sahamnya kita masukin ke independen. Lalu kita lihat di plotsnya, di sini y-nya itu ada threads id, lalu di x-nya kita masukin spread. Itu histogram dan normal probability kita checklist juga. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Ini dia outputnya. Di sini ada histogramnya seperti ini. Histogram atau diagram batang. Bisa dibilang ini termasuk ke yang normal, karena di diagram batangnya ini semua masuk ke dalam garis, atau iya, semuanya masuk ke dalam garis, jadi ini hitungnya normal ya. Atau yang tidak, kalau tidak normal itu di diagram batangnya ini ada yang nggak masuk ke dalam garis. Terus ini di sini ada normal pp plotnya. Ini termasuk yang tidak normal karena di garisnya ini titik-titiknya tidak beraturan atau tidak mengikuti garis. Di sini ada D longkap-longkap. Jadi ini tidak terlalu normal atau biasa aja. Jadi ini hitungannya tidak normal karena garisnya ini titik-titiknya tidak masuk ke dalam garis. Terus di metode ini kita juga bisa menggunakan one sample KS. Pertama kita ke analyze, kita ke non parametric test, kita ke legacy dialog, kita ke one sample KS, kita masukin semuanya, lalu kita klik OK. Nah, di sini outputnya ICN-nya 10, 10 dan 10. Terus di sini sync to tail-nya ada 0,031 dan 0,30 dan 0,106. Di sini variabelnya jika dikatakan distribusi normal, jika variabelnya lebih kecil daripada 0,05, atau maaf, lebih dari 0,05. Di sini keuntungan 0,31, aset 0,30, dan harga saham 0,106. Nah, di sini lebih daripada 0,05 semua, jadi dianggap distribusinya normal. Selain itu, kita akan mengujinya dengan menggunakan data residual. Kita klik analyze lagi,
kita ke regression, kita ke linear, dependent independent sama, terus kita ke statistik, maaf, kita ke plot, maaf juga, salah, kita ke plot, histogram dan normal PV plotnya kita hapus. Terus kita ke option, optionnya juga sama, kita ke style, kita ke save, kita ke unstandardize, kita checklist, kita klik continue, lalu kita klik OK. Ini hasil outputnya. Jika sudah berhasil, di sini sudah ada muncul tabel baru, atau tabel barunya itu res_1. Selanjutnya kita klik analyze, kita ke non parametric, kita legacy dialog, kita ke one sample KS lagi, variabelnya kita kebalikin lagi ke kiri. Nah, di sini kita masukin unstandardize-nya, klik OK. Di sini ada hasil outputnya. Sama seperti tadi, kita juga hanya dilihat dari sync totalnya, yaitu di sini 0,200. Nah itu dia lebih dari 0,05, maka itu berarti berdistribusi normal juga. Selanjutnya kita akan pengujian multikolinearitas. Jika hubungan itu mendekati satu, artinya hubungan mendekati sempurna. Cara tulis uji multikolinearitas itu adalah nilai koreksinya harus lebih kecil daripada 0,80, dan juga dapat dilihat jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 atau nilai VIF atau variance inflation factor lebih kecil dari 10, maka tidak ada multikolinearitas. Terus kriteria pengujiannya, jika nilai toleransinya lebih besar daripada 0,10 atau 10% dan nilai FIF-nya lebih kecil dari 10, maka tidak mengalami multikolinearitas, dan sebaliknya. Pengujiannya kita klik analyze, kita ke regression, ke linear lagi, lalu kita ke statistik, kita klik estimate, model fit, terus ada convergence matrix dan qualitative statistic. Kita klik OK, continue. Kita di standardisasi kita gak di checklist lagi, lalu kita klik OK. Nah, ini hasil outputnya bisa dilihat di koefisien. Nah, di sini ada collinearity statistik. Nah, di sini ada tolerance dan VIF. Terus di sini aset, nilai toleransinya 0,533, harga saham sama juga 533. VIF-nya aset dan harga saham juga sama 1,876. Tadi kriterianya nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 atau 10%. Nah, di sini VIF dan VIF-nya lebih kecil dari 10, maka data tidak mengalami multikolinearitas, dan sebaliknya. Di sini nilai toleransi itu lebih besar dari 10%, jadi dan VIF-nya lebih kecil dari 10. Jadi ini di sini pengertiannya, maka data tidak mengalami multikolinearitas. Seperti itu. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Di uji autokorelasi ini tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya
adanya korelasi antar kesalahan pengganggu residual pada periode T dengan periode sebelumnya. Menurut Ghazali ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Darwin-Watson, uji Lagrange multiply, terus ada uji statistik Q, ada box Pierce dan Young box, dan serta uji run test. Sini kita akan membuat pengujiannya. Kita klik analyze, kita ke regression, kita ke linear, lalu di statistika ini Darwin Watson-nya kita checklist Darwin Watson-nya, kita klik OK, kita klik OK lagi. Nah, di sini kita lihatnya di mode summary. Di sini Darwin Watson-nya itu 1,870. Kita balik ke PPT. Kita lihat di sini ada pengertiannya. K itu banyaknya variabel bebas. Terus ada N, ada banyaknya observasi atau sampel. Terus ada DU, Darwin upper. Terus ada DL, Darwin lower. Terus ada DW, Darwin Watson. Sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah menulis semuanya. K itu apa, N itu apa, DU itu apa, DL itu apa, DW itu berapa. Di sini K-nya itu sini ada 2, dan K itu tadi apa? Banyaknya variabel bebas atau penjelas tidak termasuk paket terikat. Nah, di sini tuh maksudnya tuh ini ke independen, itu ke aset bebas dan harga saham. Dan di sini N itu banyaknya observasi atau sampelnya. Tadi jumlah banknya ada 10. Lalu DW-nya di sini kita nyari untuk Darwin upper dan Darwin lower, kita nyari dengan menggunakan table Darwin Watson. Pertama kita tulis lagi Darwin Watson itu ada 1,870. Kita masukin di sini 1,870. Nah, untuk mencari DU dan DL ya, atau double upper dan double lower ya, kita menggunakan tabel Darwin Watson. Nah, di sini tadi K-nya kan 2. Terus di sini apanya tuh? Pemilangnya atau N-nya tuh 10. Nah, jadi kita akan membuatnya di sini. DL itu tadi 0,6972. Kita masukin di sini 0,972. Maaf, 0,6972. Kurang 6 ternyata. Kita lihat double uppernya berapa. Double uppernya 1,6413. 1,6413. Nah, seperti ini. Mana tadi? Iya, 1,6413. Seperti ini. Terus di sini ada kriterianya, pendeteksian atau korelasi dengan Darwin Watson. Kita bakal mencoba untuk di auto korelasi positif. Pertama itu DW lebih kecil daripada DL, sedangkan terdapat auto korelasi positif. Dari sini DW-nya itu 1,870. Terus DL-nya itu 0,6972. Nah, di sini DW-nya itu lebih besar daripada DL. Nah, berarti pengertian yang ini itu salah atau tidak berhasil. Yang kedua, kita akan mencoba yang kedua. Di sini ada DW lebih besar daripada DU, sedangkan tidak terdapat autokorelasi positif. Kita di sini biar lebih jelas, kita masukin aja angkanya.
lebih besar daripada DU. Satu koma 870. Terus DU-nya 1,6413. Nah, di sini pengertiannya benar, DW lebih besar daripada DU, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Nah, di sini kita ingin mencoba ke autokorelasi negatif dengan yang di nomor 2 juga. Kita tulis juga di sini rumusnya. Tulis 4 dalam kurung 4 kurang DU-nya itu 1,870 tutup kurung. Kita lihat lagi rumusnya lebih besar daripada DU. DU-nya 1,6413. Hasilnya itu 0,2,1 2,13 2,13 tuh. Nah, di sini di DU-nya 1,6413. Artinya kan dia lebih besar juga ya masih. Artinya tidak terdapat autokorelasi negatif dan juga tidak terdapat autokorelasi positif. Itu kesimpulannya. Lalu sekarang kita akan menguji rantes. Yang tadi sebelum Darwin Watson yang ini, sekarang kita akan menguji dengan rantes. Kita kembali lagi ke SPSS-nya. Pertama kita klik Analyze dan Parametric Test. Kita ke Legacy Dialog. Kita ke Range. Di sini kita masukinnya unstandardized aja. Lalu kita klik OK. Nah, di si rantes ini sudah keluar outputnya. Di rantes sama seperti yang tadi, output yang tadi kita hanya melihat dari sync totalnya. Di sini sync totalnya itu 1,000. Dan itu juga lebih besar daripada 0,05. Yang arti itu normal semuanya datanya. Ya, sekian. Seperti itu penjelasan yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.